Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, tetap jaga kesehatan and tetap selalu stay tune di rumah ya, karena gimana ya? Ya, kita semua kan ingin sehat-sehat semuanya ya, biar kita bisa belajar tatap muka bersama kembali. Pasti rindu kan belajar di sekolah itu seperti apa, bertemu dengan teman-teman dan bisa berkumpul bersama lagi. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut ya, yaitu kita akan belajar tentang matematika ya. Oke, kalau ketemu sama Ibu Widya pasti belajarnya matematika ya. Oke, di sini kita akan masuk ke bab 2. Nah, pertemuan kemarin itu kan kita sudah selesai nih tuh bab 1. Sekarang kita akan lanjut ke pertemuan yang berikutnya, itu tentang bab 2 di persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu yang akan kita pelajari di bab 2 itu ada apa saja ya. Coba kita lihat peta konsepnya, yaitu yang pertama itu ada persamaan dan pertidaksamaan linier. Kemudian yang ke B itu ada nilai mutlak. Kemudian di persamaan dan pertidaksamaan linier itu ada persamaan linier, nanti ada pertidaksamaan linier. Kemudian di nilai mutlak yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian nilai mutlak itu sendiri, kemudian sifat-sifat dari nilai mutlak, kemudian ada persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum masuk ke nilai mutlaknya nih, yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang persamaan linier. Oke, kita langsung saja ya, untuk memperpendek waktu atau mempersingkat waktu ya. Oke, langsung aja nih. Ada yang pertama itu ada persamaan dan pertidaksamaan linier yang bagian A. Kemudian yang pertama, yang satu itu ada persamaan linier. Persamaan linier itu apa sih, Bu? Oke. Persamaan, sebelum masuk ke persamaan linier dulu, kita mengenal dulu apa yang namanya persamaan nih. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi kalau misalnya ada tanda sama dengannya, itu namanya persamaan. Oke. Kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, atau kalimat yang masih memuat variabel. Jadi kalimat terbuka itu yang belum diketahui nilai kebenarannya, jadi masih memuat variabel. Oke, kemudian nah baru nih masuk ke pengertian dari persamaan linier. Di sini persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Jadi kalau linier pangkat tertingginya adalah satu, pangkat dari variabelnya itu adalah satu nih yang ini. Oke, contoh nih, contoh persamaan linier satu variabel. Di sini ada 2x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada persamaan 2x plus 10 sama dengan 0. Variabelnya yang mana nih? Variabel, ingat variabel itu apa? Nah, ini nih variabelnya kan ada x. Berarti x ini disebut variabel. Kita tulis di sini x ya. Kemudian yang kedua ada 2t sama dengan 14. Variabelnya yang mana? Ya jelas dong, variabelnya adalah yang t di sini. Nah, ini contoh dari persamaan linier satu variabel. Ini kan pangkat tertingginya kan 1 ya, x-nya variabelnya pangkatnya 1. Kalau misalnya pangkatnya 2 itu bukan persamaan linier tapi persamaan kuadrat. Nanti di kelas 2 akan kita pelajari yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Kemudian bentuk umum dari persamaan linier. Di sini bentuk umumnya ini ada ax plus b itu sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan linier. Dengan a dan b itu anggota dari bilangan real. Oke, kemudian a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kalau a-nya 0 itu kan x-nya juga 0. Dia bukan persamaan linier. Kemudian
A adalah koefisien. Jadi A yang ini adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan variabel, di depan X. X itu kan namanya variabel. Kemudian B adalah konstanta. Yang ini B itu konstanta. Konstanta adalah yang tidak memiliki variabel atau yang sendirian. Oke, kalau sendirian itu berarti namanya konstanta. Oke, betul ya. Kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nih ada 3 langkah nih. Yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri, tanda sama dengan. Jadi variabelnya nanti dikelompokkan di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nih yang ini, yang ada variabelnya di ruas kiri dan yang konstanta kita pindahkan ke sebelah sini, sebelah kanan. Nah, tanda sama dengan. Oke, kemudian jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Oh, ini kelebihan A ya. Kemudian yang terakhir, bagi konstanta dengan koefisien dari variabel pada langkah B. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh soal ya. Karena kalau misalnya teori itu kan kalau nggak langsung kita aplikasikan ke contoh soal itu pasti sulit kan kalian kalau hanya mempelajari teorinya saja. Oke, langsung saja nih ada 3 contoh soal. Mungkin hari ini yang akan kita pelajari itu ada 2 contoh soal dulu, kemudian yang bagian C-nya untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita selesaikan dulu yang bagian A. Di sini ada, kita tulis dulu ya. 7x dikurangi 4 sama dengan 2x plus 16. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini kan tentukan nilai variabel ya. Variabelnya di sini mana? Variabelnya adalah X, berarti kita mencari nilai X untuk yang bagian A. Jadi di sini 7X min 4 sama dengan 2X plus 16 gitu ya. Maaf ya, ini tulisannya kurang rapi, namanya juga di komputer ya. Oke, kemudian kita selesaikan nih. Langkah yang pertama itu apa? Yang ini, kelompokkan variabel di ruas kiri. Berarti yang variabel kita pindahkan ke ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Berarti yang ini. Nah, sebelah sini ini ruas kiri, yang sebelah sini ini ruas kanan. Berarti ruas kiri itu kan yang berisi variabel. Di sini kan variabelnya adalah 7x. Berarti 7x kita tetap nih disimpan di ruas kiri. Kemudian kelompokkan di ruas kanan itu kan ada 2x nih. 2x kita pindahkan ke ruas kiri di sini. Nah, ingat kalau berpindah itu tandanya berubah. Di sini 2x itu kan positif. Kalau kita pindah ruas itu jadinya berubah tandanya jadi negatif. Berarti negatif 2x. Nah, sama dengan, sudah kan tidak ada lagi variabelnya, cuma 7x dan 2x. Kalau sudah tidak ada, kita sama dengankan. Kemudian di ruas kanan itu konstanta. Berarti yang ini kan konstanta 16x. Kita tetap nih tulis di sini 16. Ingat tandanya. Tandanya kalau misalnya tidak berpindah ruas, ini kan positif, tetap tulis positif lagi. Kemudian yang ini negatif 4, kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti tandanya berubah. Yang tadinya dia negatif, kalau kita pindahkan ke ruas kanan itu menjadi positif. Oke, tandanya berubah, berarti positif 4. 4-nya kita pindahkan di sini. Oke, paham gak nih sampai di sini? Paham ya? Paham dong, masih mudah kan? Ini materi kelas 9 juga ini udah pernah ada materi SMP. Oke, 7x dikurangi 2x. Kemudian yang ini nih, kita ingat langkah yang kedua itu kan jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan. Berarti yang ini tinggal, ini kan tandanya dikurangi ya, berarti 7 dikurangi 2 itu berapa? 5. Oke, 5 nya 5 apa? 5x dong, karena ini ada variabelnya. Sama dengan 16 ditambah 4 yaitu 20. Oke, sampai di sini paham? Paham dong. Oke, kemudian langkah yang terakhir. Yang terakhir itu apa?
bagi konstanta dengan koefisien variabel. Berarti yang ini, bagi konstanta yang ini dibagi dengan koefisien dari variabel X, yang ini 5. Berarti X sama dengan 20 dibagi koefisiennya berapa nih, variabelnya adalah 5. Berarti X dibagi X sama dengan 20 dibagi 5. Berapa nih X nya? Berarti X sama dengan 20 dibagi 5, yaitu 4. Oke, paham sampai sini? Paham dong. Berarti nilai X atau variabel X nya adalah 4. Nah, ini untuk yang bagian A ya. Oke, paham kan? Paham dong. Masih mudah kan? Masih. Oke, kita lanjut nih yang bagian B. Oke, B, kita tulis dulu ya soalnya. 5 dalam kurung 2P min 1. Nah, berarti ini yang bagian B, variabelnya adalah P ya. Sama dengan 2 dikali P plus 3. Nah, ini langkahnya sama ya. Namun harus kita sederhanakan dulu nih. Harus kita kalikan dulu yang ini. Nah, yang ini 5 kita kalikan dengan 2P, kemudian 5 juga kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini 5 kali 2P itu adalah 10P. Oke. Kemudian 5 dikali negatif 1. 5 kali 1 kan 5. Positif kali negatif dia tetap negatif. Berarti negatif 5. Sama dengan, nah ini juga sama nih, 2 kali P. Berarti 2P. Sama dengan apa? 2 kali 3 adalah 6. Tandanya apa nih? Positif. Positif kali positif tetap positif. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini kan sama nih kayak yang ini, yang bagian A. Kita kelompokkan yang ada variabel-variabelnya. Ini kan ada P sama P. Kita kelompokkan. Berarti di sini 10P nah ini kan positif kan 2P nya, kalau berpindah menjadi negatif 2P sama dengan, nah yang sebelah kanan nih 6 nya tetap positif kan, kita tulis lagi. Nah kemudian negatif 5 kita pindahkan ke sini, yang tadinya negatif jadi positif, berarti positif 5. Oke, yang ini 10 dikurangi 2 itu adalah 8P ya. Sama dengan 6 ditambah 5 adalah 11. Oke. Kemudian nilai P-nya sama seperti yang contoh A. Berarti 11 dibagi 8. Berarti 11/8. Nah, kalau sudah tidak bisa disederhanakan berarti cukup sampai di sini ya hasilnya. Berarti P sama dengan 11 dibagi 8. Oke, paham ya? Paham dong. Silakan jangan lupa materinya ditulis, kemudian contoh soalnya juga ditulis. Kemudian untuk yang bagian C ini nanti pertemuan berikutnya yang akan kita bahas. Atau kalau misalnya kalian bisa silakan kerjakan. Oke, nanti untuk latihan soalnya nih silakan kalian kerjakan yang A sama B dulu. A sama B untuk yang C-nya untuk pertemuan berikutnya lagi. Oke, terima kasih untuk materi tentang persamaan linear sampai di sini dulu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang contoh soal yang bagian C. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Jangan lupa materinya ditulis dan latihannya dikerjakan. Oke? Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.